Terutama buat teman-teman baik itu sapi jantan ataupun sapi betina yang menggunakan menu comboran. Sekali lagi, comboran bukan tidak boleh, wajib diberikan kalau kita turah rezeki. Oke, ini kan terlihat legok. Jadi dia tidak ada gejala kembung laskar. Tetapi kalau ini itu melentung dan kita pukul suaranya bukan pak-pak, ini kan Amit. Nah, pak-pak ya. Pak-pak itu bukan kembung. Itu pertandanya di dalam ada atau langsung bersentuhan dengan permukaan lambung dan makanan. Tetapi kalau ini aja nyelentak ya, Bi. Pung 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 pung. Nah, itu berarti dia gejalanya kembung. Kalau kembung Assalamualaikum, Laskar Ngarit Beras dimanapun Anda berada. Hari ini saya di rumahnya Pak Roji, Sugeng Enjang. Siap ditemani Mas Roni dan Mbak Baju Pink. Siap, kita hari ini memeriksa sapinya Pak Roji yang sak menikah Laskar Ngarit. Ya, itu tadi demam, suhunya 40,2. Lalu kita 40,5 ya, 40,5. Lalu kita kontrol sapi yang tengah. Ya lek ndak sakit, suhunya normal 38,3, dan sapi yang sebelah barat ini 38,3 Laskar Ngarit. Nah, ada yang mau saya sampaikan melalui video ini Laskar Ngarit, bahwa untuk teman-teman yang menunya itu lebih dari lebih dari hijauan, maksudnya ada hijauan, ada comboran, ada entah itu bekatul, ampas tahu, konsentrat, gaplek, gamblong, kulit telo dan lain-lain Laskar Ngarit, itu teman-teman ketika sapinya sakit harus lebih hati-hati. Nah, kenapa harus lebih hati-hati Laskar Ngarit? Ada beberapa resiko sapi demam sebenarnya single, atau sapi itu berdiri sendiri sakitnya demam Laskar Ngarit. Tetapi karena ada menu tambahan comboran yang berupa konsentrat, bekatul, ampas tahu, ampas dele, terus gamblong, gaplek dan lain-lain ya, kulit telo. Nah, itu cenderung meningkatkan resiko terjadinya kembung Laskar Ngarit. Kita sambil muter ya. Nah, kenapa kok bisa terjadi kembung? Nah, kita jelaskan. Bila sapi tersebut sakit Laskar Ngarit ya, maka sapi tersebut akan cenderung menurun kemampuan gayeminya. Oke, alhamdulillah ini sudah mau temil-temil ya. Ketika seekor sapi menurun kemampuan gayemi Laskar Ngarit, maka air ludahnya sapi itu akan menurun juga yang dikirim ke dalam perut. Karena kita tahu fungsinya air ludah itu paling tidak ada 3. Jangan lentak ya, Pi. Nah, terus ini wae. Fungsinya air ludah paling tidak ada 3. Yang pertama adalah membantu mencerna makanan sejak dari dalam mulut, mengunyah, sehingga lebih halus dan lebih mudah dicerna ketika masuk ke dalam rumen atau ke dalam lambung Laskar Ngarit. Fungsi yang kedua adalah membantu membasahi sehingga rumen kita, rumennya sapi maksudnya, itu lebih basah, lebih lunak untuk digerakkan. Oke. Sedangkan yang ketiga, fungsinya adalah membasahkan, bukan membasah, membasahkan kondisi yang ada di dalam lambung. Nah, Laskar Ngarit, bila air liurnya sapi itu berkurang, beberapa resiko terjadi. Yang pertama adalah kembung, yang kedua indigesti, yang ketiga asidosis. Angel toh Laskar Ngarit.
Kembung itu terjadi bila terbentuknya gas berlebihan dikarenakan kematian mikroba atau bakteri menguntungkan yang ada di dalam perut. Jadi teman-teman Laskar Ngarit jangan sampai ketika sapinya sakit diberi super tetra oral. Ya, Laskar Ngarit nggak boleh. Dikasih super tetra oral nggak boleh, amoxilin nggak boleh. Kenapa? Di level tertentu itu akan membunuh mikroorganisme yang ada di dalam lambung. Oke, Laskar Ngarit? Siap, sehingga terjadi kembung. Yang kedua, terjadi indigesti. Indigesti itu lambungnya macet. Lambungnya ora obah. Ini bahaya. Nah, indikasi indigesti Laskar Ngarit adalah di sini di dekok lapar, legok lapar sebelah kiri itu tidak ada gerakan bergoyang lambung. Biasanya kan setiap sekian menit mak bedunduk gitu ya. Ini tidak ada gerakan, itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada gerakan memompa makanan. Kan biasanya sekian menit dipompa toh? Ruminasi namanya, regurgitasi. Itu tidak ada Laskar Ngarit, sehingga terjadi kemacetan dan itu parah. Oke, yang ketiga ini yang penting, bila Laskar Ngarit itu menggunakan comboran, entah itu ampas tahu, bekatul. Nah, ini kebetulan pakai bekatul. Berarti bukan tidak boleh ya Laskar Ngarit. Tetapi bila dalam kondisi sakit harus waspada. Harus lebih waspada. Bukan tidak boleh. Harus lebih waspada. Kenapa? Karena comboran ya baik itu bekatul, ampas tahu, konsentrat itu cenderung mengasamkan lambung, Bos. Mengkecutkan lambung bahasanya. Jika dia sakit tidak nggayemi, air ludah yang fungsinya menetralkan kondisi lambung itu tidak diproduksi, ditambah dia makan comboran berlebihan, apalagi comboran kecut, ya, maka yang terjadi adalah di dalam rumen itu suasananya menjadi asem, menjadi kecut. Nah, nek kecut, Bos, darahnya sapi ini seketika bahasa gampangnya menjadi kecut juga. Paru-paru yang membawa atau menyaring darah ini tadi itu juga menjadi kecut. Gejala yang dominan adalah ngongsrong. Oke, bisa dipahami. Jadi Laskar Ngarit dalam kondisi sakit demam biasa, bila sapinya jenengan itu tidak dicombor, akan cenderung lebih cepat sembuh. Oke, tetapi bila dicombor akan cenderung muncul resiko lain, kembung dan asidosis. Makanya ketika teman-teman sapinya kok demam, kok ndeprok, kok ngongsrong, ya, itu wajib segera ngabari dokter meskipun itu sudah disuntik. Tujuannya untuk apa? Untuk memantau perkembangannya si sapi tersebut. Apakah demamnya masih tinggi? Apakah ngongsrongnya ini perlu injeksi ulang? Terutama buat teman-teman baik itu sapi jantan ataupun sapi betina yang menggunakan menu comboran. Sekali lagi, comboran bukan tidak boleh. Wajib diberikan kalau kita turah rezeki, kalau kita mau meningkatkan pertumbuhan berat badan, menjaga kondisi induk biar tidak kurus Laskar Ngarit. Oke? Jadi seperti itu Laskar Ngarit. Semoga video sederhana ini mencerahkan kita semua. Solusinya, nah yang penting kan solusinya toh, Bos. Solusinya Laskar Ngarit, bila teman-teman sapinya itu sakit dan dokter mendiagnosa, Pak, sapinya jenengan kena asidosis, itu bisa menggunakan soda roti. Soda roti diberikan 250 mg ya. Itu ya sesendok rong sendok pagi sore. Karena soda roti itu fungsinya sebagai penetral kondisi asam atau kecut di dalam lambung. Iya. Jadi kalau kecut dek ngongsrong ndak mau makan, dikasih soda roti dalam bentuk minuman. Tujuannya diberikan soda roti biar
netral lagi, Bos. Begitu suasana lambung netral, suasana tubuh netral, insya Allah dia bisa pulih, Pak Bos. Siap? Siap. Jadi begitu Laskar Ngarit. Terus cara mendeteksi apakah sapi kita kembung atau tidak adalah dari lambung sebelah kiri ini, oke. Dalam posisi berdiri, Laskar Ngarit itu harus sedikit legok, sedikit cekung, Laskar Ngarit, ya. Kalau misalkan ini melenduk, dilihat dari samping ya. Sebelah kiri bukan sebelah kanan ya. Ini kan ada legok, ini berarti dia normal. Yang tadi dia juga normal. Yuk kita lihat yang sakit aja. Amit piye nyeleng tak ya, Wi? Nah, oke, ini kan terlihat legok. Jadi dia tidak ada gejala kembung, Laskar Ngarit. Tetapi kalau ini itu melentung dan kita pukul suaranya bukan pek-pek, ini kan Amit. Nah, pek-pek ya. Pek-pek itu bukan kembung. Itu pertandanya di dalam ada atau langsung bersentuhan dengan permukaan lambung dan makanan. Tetapi kalau ini aja nyelentak ya, Bi. Pung 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 pung. Nah, itu berarti dia gejalanya kembung. Kalau kembung, siapapun dokter yang bisa datang segera minta untuk datang. Dan nanti dilakukan trokar atau dipaksa untuk gayemi supaya tetap diproduksi air liur. Siap? Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Semoga video sederhana ini bermanfaat. Oke. Dan jangan lupa bantu like, subscribe, komen, dan nanti di-share videonya ya. Semoga sapinya Pak Roji bisa segera pulih. Sapi ini guandeng Laskar Ngarit, tapi lagi kademan ini. Karena saya sudah dibuatin kopi, maka kita ngopi dulu. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beras-beras semangat, terima kasih. Nggih aman nek mateng. Mateng, saya tuh mateng. Lah niku lho dingklane, lah niku dandange sing ruang. Laskar Ngarit. Marun niku terus mungkin nek kaprek wis mateng tenan, lah niki terus dicampurne panas niku berarti dicemne. Oh, nek langsung diwene, wah mlontos nang sampe. Kita minum kopi dulu. Gitu. Mantap. Ngopi sih loh. Dan salah paham. Gitu. Ini mumpung digawe kopi ya di ngombe to. Oke, Laskar Ngarit lanjut semangat. Oke, semangat.